Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. Hari ini, renungan kita saya berikan judul Terkenal Baik. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai dengan ke-4, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Nah, saudaraku yang kekasih, dengan berkembangnya jenis-jenis pelayanan pada saat itu, rasul-rasul saudara, pakai kata-kata saya saudara, keteter untuk melakukan pengembangan pelayanan. Mereka butuh saudara, yaitu tim, ya kan? Tim untuk menangani pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, saudaraku yang kasih, maka mereka berencana untuk merekrut orang-orang yang lain yang bisa bergabung untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan pelayan meja untuk orang-orang miskin disebut di sini. Nah, banyak sekali di antara kita Bapak Ibu yang kekasih, bukan saja dalam bidang pelayanan kerohanian, tapi di marketplace, kalau pemimpin-pemimpinnya orang Kristen dan orang percaya, 2 syarat saudaraku yang kasih itu dimasukkan juga waktu dalam perekrutan pekerja atau pengerja. Yang pertama saudara adalah lahir baru. Yang kedua saudara adalah penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, celakanya kalau kita melihat orang yang lahir baru dan penuh dengan Roh Kudus, pasti saudara kita langsung tertuju kepada yang namanya bahasa roh. Padahal kita nggak tahu semua saudara. Kenapa saya katakan kita nggak tahu semua saudara? Karena kita tidak semua diberikan Tuhan yaitu karunia menafsirkan bahasa roh, tapi kita diberikan Tuhan yaitu karunia untuk membedakan roh. Nah, makanya saudara, iya kan, Alkitab ini mengkonfirmasi kepada kita kalau kita mau memilih orang yang mau bekerja sama dengan kita atau masuk kepada tim kita, katakan saudara, ternyata harus punya rekam jejak yang terkenal baik. Nah, orang yang punya rekam jejak terkenal baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran, tapi orang yang terkenal baik gitu melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama tersebut karena dia belajar daripada kesalahan. Makanya dia terkenal baik gitu, dia melakukan kesalahan, dia bertobat, dan itu akan menjadi rekam jejaknya. Haleluya. Kenapa ditekankan di sini bukan yang penuh dengan roh yang pertama ketika mereka memilih untuk menjadi pelayan dan 7 orang ini saudara? Kenapa harus dengan kata-kata terkenal baik? Ternyata begini saudara, ada begitu banyak oknum-oknum yang mengaku penuh dengan roh dan berhikmat, tapi etos kerjanya tidak lebih baik daripada orang yang belum penuh dengan roh. Karena begini saudaraku yang kasih, 7 orang yang dipilih ini pun Stefanus dan Filipus, Prokorus dan Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan yang lainnya saudaraku yang kasih, terakhir mereka baru ditumpang tangani. Pertanyaan saya, apakah mereka sudah penuh dengan Roh Kudus? Kenapa ditumpang tangani lagi saudara? Mungkin saudara berkata begini, mereka ditabiskan jadi pelayan. Tapi tahukah saudara, salah satu saudaraku yang kekasih untuk mengimpartasi orang penuh dengan Roh Kudus saudara adalah penumpangan tangan. Menjadi konfirmasi, kita bukan sekedar menjadi orang Kristen yang mengaku penuh dengan Roh Kudus dan berhikmat, tapi saudaraku yang kasih, kita juga harus punya rekam jejak yang terkenal baik. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you all.